pada masa COVID kemarin itu kan ada orang-orang yang dikarantina dan ada orang yang kalau udah waktunya mati ya mati, kenapa karantina? Ya silakan saja Pak kalau mau coba kumpul dengan karantina sana. Enggak, ya enggak mau juga itu. Ketika kita sudah merasa nikmat dalam kebaikan maka jaga itu. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya kebaikan. Ketika kita sudah merasa nikmat datang ke masjid, jaga itu. Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian pada Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Katsir ayat ke-12 surah Al-Mu'minun. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad khalaqnal insana, dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mukhbiran, memberitahukan anibtida'i khalqil insan, tentang permulaan penciptaan manusia, yaitu min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Yang dimaksud wahuwa Adam, jadi penciptaan manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Khalaqahullah, Allah menciptakannya min salsalim min hama'im masnun, dari saripati tanah hitam, yang tanah lumpur hitam yang dibentuk. Maka qala Ibnu Jarir mengatakan wa inna ma summiya Adamu tina, Adam itu disebut dengan tin, tanah ya, li'annahu makhluqun minhu, karena Adam memang terciptakan dari tanah. Wa qala Qatadah mengatakan istulla Adamu minat tin, jadi diciptakannya Adam itu dari at-tin atau dari tanah. Wa hadza azharu fil makna, jadi pendapat ini lebih jelas sesuai dengan makna, wa aqrabu ila siyaq, dan lebih dekat pemaknaannya dengan konteks ayat. Fa inna Adam alaihissalam, sesungguhnya Adam alaihissalam khuliqa min tinin lazib, jadi diciptakan dari tanah liat. Wa huwa salsal minal hama'il masnun, jadi tanah liat dari lumpur hitam yang dibentuk. Wa dzalika makhluqun minat turab, dan demikian maka Adam itu adalah makhluk tercipta minat turab, dari tanah. Kama qala ta'ala wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesarannya
an khalaqakum min turab. Allah menciptakan kalian berasal dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Warawal Imam Ahmad meriwayatkan an Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam min qabdah, dari satu genggaman. Qabadaha min jamil ardi, satu genggaman itu diambil dari seluruh permukaan bumi. Sebagian mengatakan maksudnya tanah untuk menciptakan Adam itu tidak diambil dari satu tempat, tapi dari seluruh penjuru bumi. Ada yang mengatakan bumi yang akhirnya ditempati oleh manusia. Jadi tempat-tempat bumi atau permukaan bumi yang akhirnya memang ditempati oleh manusia, maka dikumpulkan dari permukaan tanah seluruh penjuru bumi itu. Jadi sini kan qabadaha min jamil ardi, dari situlah diciptakan Adam, sehingga anak cucunya gimana? Faja'a banu Adam ala qadril ardi, anak-anak Adam akhirnya terbentuk sesuai dengan kadar tanah yang melekat atau kadar tanah yang mewarnai bentuknya. Maka dikatakan di sini ja'a minhumul ahmaru wal aswadu wal abyad. Ada yang berkulit merah, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, wa baina dzalika, dan ada yang di antara warna itu. Nah, kita yang termasuk itu. Yang di antara. Merah ya ndak, hitam ndak, putih ya. Bentino nang sawah yang arep-arep putih. Nah, antara itu. Wal khabithu wat thayyibu, ada yang rupawan, ganteng, cantik, ada yang awal khabithu wat thayyibu, jadi ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang apa? Yang tidak ganteng lah, bukan yang jelek. Ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng. Ada yang cantik, ada yang wa baina dzalika, ada yang antara itu, tanggung ya. Ganteng ora, elek ora ya. Ya, wa baina dzalika. Dan waqad rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi nahwahu, Abu Dawud at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang serupa. Wa qala at-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, lalu kami jadikan manusia itu nutfah, kami jadikan dia ya nutfah fi qararin makin, nutfah yang tersimpan di tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Hadzal domir, jadi domir ya, kata ganti nama hu di situ ya. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia. Dia itu siapa? Aidun ala jinsil insan. Jadi kami jadikan jenis manusia itu setelah itu. Dan ini kama qala fil ayatil ukhra, semakna dengan firman Allah di ayat yang lain, wa bada'a khalqul insani min tin, permulaan ciptaan manusia itu memang min tin, dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya min sulalatim mimma immahin, dari saripati air yang hina, air dhaif, yang lemah atau hina. Kama qala, sebagaimana Allah juga berfirman, alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina. Faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami jadikan atau kami simpan di dalam tempat yang kokoh, yakni maksudnya ar-rahimu, jadi maksudnya adalah rahim. Mu'addun lidzalika muhayya'un lah, rahim ini memang
disiapkan untuk itu dan disediakan untuk penyimpanan nutfah. Dan itu nutfah itu tersimpan ila qadarim ma'lum. Faqaddarna fa ni'mal qadirun ay muddatin ma'lumatin wa ajalin muayyan. Tersimpan dalam rahim itu dalam masa yang ditentukan dan waktu yang ditentukan dan masa yang ditetapkan. Hatta istahkama wa tanaqqala min halin ila halin, hingga nutfah itu menjadi sempurna, berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, wasifatin ila sifatin, dari sifat ke sifat yang lain. Walihada qala huna, untuk inilah Allah berfirman dalam ayat ini, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Jadi dari nutfah kemudian kami jadikan nutfah itu berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Maksudnya tsumma sayyarnan nutfata, lalu kami jadikan nutfah itu, an-nutfah itu apa? Wa hiya al-ma'ud dafiqu, air yang memancar, alladzi yakhruju min sulbir rajuli, air yang memancar, maksudnya air mani ya, yang memancar dari tulang sulbi seorang laki-laki, wa huwa dhahruh, tulang belakang ya, bagian bawah. Yang disebutkan inilah yang tidak akan hancur ketika manusia dikuburkan, seluruh tubuhnya hancur kecuali ini, dan inilah nanti manusia akan dibangkitkan ya. Watara ibil mar'ati, dan memancar dari tulang dada ya. Maka di dalam at-tariq itu mimbaini sulbi wat taraib, sulbi laki-laki, taraibnya wanita, yaitu wahya idhamu sadriha, yaitu tulang dada wanita, ma bainat tarquwati ila thanduwah, antara tulang selangka dan bawah payudara atau di atas perut. Nah, jadi di antara tulang keluar dari situ air yang memancar dari sulbi laki-laki dan dari taraib wanita. Kemudian dari air yang memancar itu dari laki-laki dan perempuan, fasarat alaqatan hamra, jadilah segumpal darah yang berwarna merah, ala syaklil alaqatil mustatilah ya, bentuknya itu segumpal darah yang memanjang. Jadi tapi belum berbentuk apa-apa, hanya berbentuk segumpal darah saja. Qala Ikrimah, maksudnya wahia damun, yaitu darah. Setelah itu apa? Fa khalaqanal 'alaqata mudghah, dari darah itu lalu kami jadikan menjadi segumpal daging, wahia, yaitu qit'atun kal bad'ati minal lahm, jadi seperti potongan daging, hanya saja la syakla fiha wala takhtid, belum ada bentuk dan rupanya. Jadi dari air menjadi segumpal darah yang membentuk memanjang, kemudian menjadi segumpal daging tapi tidak berbentuk, belum ada rupanya. Baru kemudian fa khalaqnal mudghata idhama, yakni maksudnya syakkalna dzata ra'sin wa yadaini wa rijlaini, setelah itu ada tulang, maksudnya kami bentuk daging yang awalnya belum berbentuk itu menjadi ra'as ya, menjadi punya kepala. Yadaini ada dua tangan, wa rijlaini ada dua kaki, bi'idhamiha dengan tulangnya, wa asabiha wa aruqiha dengan saraf-sarafnya, dengan urat-uratnya atau pembuluh darahnya lengkap. Jadi sudah berbentuk ya, pada masa ini sudah berbentuk. Fakasaunal idhama lahma, lalu
tulang yang sudah berbentuk itu kami bungkus dengan daging, ai wa ja'alna ala dzalika, kami jadikan di atas tulang yang sudah berbentuk itu mayasturuhu, sesuatu yang menutupinya, yaitu daging. Wa yashudduhu wa yuqawwihi, ya, dengan adanya bungkus berupa daging itu, lahma itu, maka menguatkannya, jadi menjadi kuat. Sudah selesai ini, berarti dari nutfah, kemudian darah, daging, ada tulang berbentuk berbungkus, ini sudah sempurna dalam bentuk janin. Maka Allah mengatakan summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami jadikan dia makhluk akhar, ai summa nafakhna fihi ar-ruha, lalu kami tiupkan sesudah itu ruh. Setelah ada ruh apa? Fataharraka, lalu bergerak. Itu biasanya kan janin itu pada usia setelah 4 bulan itu mulai ada gerakan. Biasanya itu kalau hamil itu, apalagi hamil pertama itu seneng itu. Oh, bayi ini nendang-nendang ya. Dari mana tahu nendang-nendang? Ya, ini ada gerakan ya. Wasara khalqan akhar, jadilah dia suatu makhluk yang lain yang sebelumnya tidak ada. Apa? Dza sam'in, yang sudah memiliki pendengaran, wa basar, penglihatan, wa idrak, ada perasaan, wa harakatin wa tirabin, ada gerakan dan ada getaran. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksud dari thumma ansha'nahu khalqan akhar, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan dia menjadi khalqan akhar, jadi makhluk yang baru yang sudah berbentuk itu. Maka Al-Aufi meriwayatkan Ibnu Abbas, yakni nangkuluhu, ya, kami memindah atau merubah makhluk ini min halin ila halin, dari satu keadaan ke keadaan lain, ya, dari nutfah ke darah ke daging dan selanjutnya. Setelah sempurna, ila an kharaja tiflan, lalu lahirlah seorang anak kecil atau bayi. Setelah itu apa? Summa nasha'a shaghira, dari bayi menjadi anak kecil, balita lah ya. Summa ihtalama, kemudian bermimpi atau menjadi balik. Summa shara syabban, lalu menjadi pemuda. Summa kahlan, kemudian dewasa. Summa syaikhan, kemudian tua. Summa hariman, kemudian tua bangka. Jadi banget tuh, Sen. Harimah itu sudah tuwek banget ya, dari anak sampai tua sekali. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka di sini ada riwayat Imam Ahmad fi musnadihi an Abdullah, diriwayatkan dari Abdullah. Kalau sudah disebut Abdullah tanpa menyebut bin, berarti dia Abdullah ibnu Mas'ud. Ada Abadillah, ya. Abadillah itu siapa? Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut Abdullah saja, biasanya itu Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, dia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada kami satu hadis, satu perkataan, satu cerita. Wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah as-sadiq al-masduq. As-sadiq itu orang yang jujur, yang benar. Al-masduq yang menyampaikan sesuatu dari sumber yang benar. Berarti orang benar menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena sumbernya wahyu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Nah, jadi
Rasulullah kemudian as-sadiqu al-masduq. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi ini berdasarkan wahyu, terutama dalam masalah ini tentang penciptaan manusia. Tidak mungkin seorang tahu kecuali wahyu yang memberitahu. Apa kata beliau? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, la yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dihimpun dalam perut ibunya, arba'ina yauma, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu alaqah misla dzalik, lalu berubah menjadi segumpal darah seperti itu juga 40 hari. Thumma yakunu mudghah, lalu menjadi segumpal daging misla dzalika selama 40 hari, 120 hari sempurna. Setelah sempurna berbentuk janin, thumma yursalu ilaihil malaku, lalu diutuslah oleh Allah seorang atau malaikat, fayanfukhu fihi ruh, lalu meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan kepada malaikat ini 4 perkara, mencatat, ya, menulis catatan tentang 4 perkara berkaitan dengan janin itu sebelum lahir. Apa saja? Rizqih, yang kedua ajalih, rizkinya, ajarnya, wa amalih, ketiga amalnya, dan wa hal huwa syaqiyyun aw sa'id, apakah dia menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi sudah ada ketetapannya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, Rasulullah kemudian bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya ada seorang dari kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga. Orangnya baik pokoknya, tidak ada cacatnya, bagus semuanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga antara orang ini dengan surga tinggal sehasta, 1 langkah saja sudah masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan mendahuluinya, fayuhtamu lau bi'amali ahlin nar, ternyata orang ini menutup hidupnya dengan perbuatan di neraka, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan ada orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga jarak orang ini dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatannya lebih mendahului dia ini penghuni surga. Fayuhtamu lahu bi'amali ahlil jannah, lalu dia menutupnya dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Ini yang Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya pernah ditanyakan kepada Nabi, kalau sudah ditentukan begitu berarti kita tidak usah ramal, mau apa saja yos, apa jari catatannya kok. Rasulullah mengatakan apa? Malu, ya, beramallah, ya, beramal, tetap beramal. Ma'asyiral muslimin, sama kalau kita mengatakan kalau memang apa mati itu sudah ditentukan, ya tidak usah makan lah, tidak usah makan. Sakit tidak usah berobat, kalau mati ya mati kan itu ya. Tapi manusia dengan fitrahnya kan tidak mau begitu. Pada masa COVID kemarin itu kan ada orang-orang yang dikarantina, dan ada orang yang kalau sudah waktunya mati ya mati, kenapa karantina? Ya silakan saja Pak, kalau mau coba kumpul dengan karantina sana. Enggak, ya tidak mau juga itu. Padahal katanya kalau udah mati ya mati. Nah, manusia punya fitrah bahwa dia memang akan berusaha menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Meskipun kita juga tahu takdir kita, tahu semualah kita nanti akan mati, umur sudah ditentukan. Tapi masuk terus, nanti di jalan raya buat sepeda motor buanteran tengah-tengah. Kok mati loh? Ya nek mati loh, mati ya tabrakan tenan, Pak. Jadi semua ditentukan, tetapi
ikhtiar, tawakal itu dua hal yang harus juga. Jadi tetap ada upaya-upaya untuk beramal. Ada juga satu penjelasan bahwa ini berkaitan dengan masalah hati. Jadi jika seseorang memang dari awal hatinya itu sudah bagus ya, atau orang ini hatinya memang tidak bagus tapi dia menutupinya dengan amal-amal baik supaya kelihatan bagus. Ada orang yang hatinya itu memang tidak bagus, tapi di hadapan orang dia tampak bagusnya. Wah, cuma hatinya tidak bagus dan Allah membongkar pada masa akhir hidupnya. Lalu dia mati dalam keadaan tidak bagus. Karena memang dari awal hatinya sudah tidak bagus. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, maka di antara yang harus kita jaga adalah bagaimana hati kita ini supaya tetap tidak sampai berpaling, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa kan, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan goncangkan hati kami. Kita sudah mendapatkan petunjuk. Jadi betul-betul dijaga, hati ini dijaga. Sampai-sampai apakah para sahabat itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Mereka ini orang-orang yang setiap hari bertemu dengan Nabi, langsung didakwai Nabi. Tapi ketika ditanya apakah Nabi khawatir mereka akan berpaling, Rasulullah mengatakan iya. Kenapa? Karena hati di tangan Allah, Allah yang membolak-balikkannya. Maka kan kita mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau Allah mau membalikkan hati manusia itu mudah sekali. Sehingga kita berdoa kalau kita sudah berada di agama yang benar, jangan sampai Allah memalingkan hati kita dari kebenaran. Dan mungkin kita juga pernah melihat orang-orang, maka ada satu riwayat dasar dari Aisyah yang mengatakan jika kamu melihat orang yang tampak bagus sekali, maka jangan tergesa-gesa terlalu memujinya sampai kamu lihat akhir hidupnya. Dan jika kamu lihat orang yang kok begini, wong kok gak enek api iblas gitu ya. Jangan terlalu menfonis, membenci sebelum kamu tahu akhir hidupnya, karena kita tidak tahu. Orang yang dari awal kita tidak karu-karuan tiba-tiba berakhir dengan husnul khotimah juga banyak. Orang yang dari awal menjadi penceramah tiba-tiba murtad juga ada. Jadi kita ini masyarakat muslimin rahimakumullah, maka hadis ini kemudian sebagai peringatan saja agar kita ini betul-betul menjaga ya. Ketika kita sudah merasa nikmat dalam kebaikan, maka jaga itu. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya kebaikan. Ketika kita sudah merasa nikmat datang ke masjid, jaga itu. Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya datang ke masjid. Jadi dijaga. Dan ketika hati kita mulai condong kepada yang tidak baik, cepat-cepat hindari, jangan diikuti. Jadi kalau satu kebaikan kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah akan membuka kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi ketika seseorang melakukan satu kejahatan, dikhawatirkan membuka kejahatan-kejahatan lainnya. Ini peringatan saja dalam hadis tentang telah ditetapkannya satu rezeki. Ya. Sudah ditetapkan rezekinya toh? Sudah usah kerja, rezekinya sudah ada. Ya. Nggak usah ke sawah Mas Hadi, nggak usah diurusi itu. Kalau panen ada panen, orang ya ora loh tuh ya. Jadi nggak usah ngarit wis. Ya. Nggak usah ngurusi pupuk Mas, nggak usah sudah. Jadi masyarakat muslimin, tapi manusia kan tetap dia memiliki keinginan, akhirnya dia berusaha, dan usaha itu wajib, tapi dibarengi dengan tawakal dan berdoa. Setelah itu baru Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sebaik-baik pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada firman ini, jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ada yang kita pelajari dari penutup ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin, bahwa hina dzakara
qudratahu wa lutfahu fi khalqi hadhihi nutfah min halin ila halin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaan dan kelembutannya dalam menciptakan nutfah yang berubah dari satu keadaan ke keadaan, wa syaklin ila syaklin, dari bentuk ke bentuk lain, hatta tasawwarat ila ma sara ilaihi minal insani sawiyil kamilil khalqi, sehingga berbentuk menjadi manusia yang lengkap dan sempurna. Qala, Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ini yang perlu diingat, bagaimanapun juga pada akhirnya kamu mati. Isto. Mau hidup kaya apa? Mau bergaya dengan gaya apa? Sudahlah. Ya akhirnya ya mati. Orang ini sebenarnya hidup, besar, tua, mati. Ya. Jadi manusia itu diciptakan untuk menuju kematiannya. Maka setelah Allah merinci, ya rinci sekali kan, dari nutfah kemudian ini kemudian ini kemudian, setelah itu apa? Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Nanti kamu juga akan mati. Ada yang di Al-Quran mengatakan wa minhum may yutawaffa min qablu, ada yang dimatikan sebelum sempurna jadi manusia, masih dalam janin. Tapi ada juga mayyuratu ila adzalil umuri, ada juga yang dibiarkan sampai pikun, sampai tua, dan ajal sudah ditetapkan. Maka Rasulullah mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyit. Sudahlah, kamu ini mau hidup seperti apa terserah. Wis mau ikut gaya apa wis terserah, karep-karepmu. Fa innaka mayyit. Nah, ini titiknya. Bagaimanapun juga nanti kamu akan jadi bangkai. Ya kita ingat-ingat ya masalah ini harus sering direnungkan. Ya, kadang-kadang kita lupa. Kita ngantar jenazah itu kan untuk mengingat bahwa besok kita akan seperti itu. Kalau kita ngantar jenazah, ada kadang-kadang yang kita antar itu orang yang tidak terkenal, tapi kadang kita ngantarkan orang-orang yang awalnya berpengaruh. Kita ngantarkan orang yang mati sepuh dalam kondisi tubuh yang lemah, atau kadang kita ngantar orang meninggal kondisi tubuhnya masih gagah, masih kuat, tetapi kan akhirnya sama tuh. Ya dikafani, ya dipikul, ya dikubur, dimasukkan. Ya, coba lihat itu ketika sudah dimasukkan, terus diuruk pelan-pelan itu kan, sampai tidak kelihatan, ditutup, hilang sudah. Orang yang dulunya kuat ya tetap seperti itu, yang dulunya pejabat ya sama saja seperti itu. Ya semua, dan kita akan seperti itu gitu. Hari pertama, kedua, ketiga, 7 hari orang masih mengingatnya, masih dibicarakan ini. 1 bulan, 2 bulan yang bicara cuma teman-temannya sama keluarganya. 1 tahun kita lupa sudah itu. Paling yang membicarakan hanya keluarganya saja. 3 tahun sudah hilang Pak, tidak ingat lagi kita itu. Ayo. Teman kita sudah meninggal 3 tahun yang lalu, pernah tidak dibicarakan itu? Tidak ada, sudah hilang sudah. Artinya ya kita seperti itu loh, nanti itu kita akan seperti itu. Ya kalau masih muda ya, suami istri itu seakan-akan semua pisah, boy. Sehidup semati. Satunya mati, satunya tidak mau ikut ya. Aduh mati. Baru meninggal seakan-akan wis moh golek liyane. 3 bulan wis dandan. Wah. Ya kan kenapa? Orang dilupakan, Pak. Dan kita juga begitu loh nanti. Kita akan dilupakan. Namanya itu, kita akan mati. Ya. Maka di sini yakni ba'da hadhin nasy'atil ula minal adam, dari kita tidak ada, dari penciptaan pertama, dari kita tidak ada, tasiruna ilal mayyit, kemudian kamu akan menjadi bangkai. Nah setelah ini yang penting, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, nanti kamu akan dibangkitkan. Nah, ini poin. Disinilah nasib kita sebenarnya.
yakni an-nasy'atal akhirah, seperti Allah mengatakan tsummallahu yunsyi'un nasy'atal akhirah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya lagi. Jadi dari diciptakan kemudian tidak ada, hancur, kemudian akan diciptakan, kita akan dibangkitkan lagi, yakni yaumal ma'ad, maksudnya hari kiamat, wa qiyamil arwahi wal ajsad, ketika dibangkitkan roh dan jasad, fayuhasibul khalaiqa, lalu Allah akan menghisab semua makhluk, wa yuwaffi kulla amilin amalahu, dan Allah akan memberikan balasan sempurna kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. In khairan, jika baik amalnya, fa khairun, maka baik pula balasannya. Wa in syarron, jika buruk perbuatannya, fa syarrun, maka buruk pula balasannya. Ya, ini yang harus kita persiapkan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk bekal setelah kematiannya. Jadi ini, maka nanti kita ini dalam keluarga jangan hanya menciptakan, atau kalau guru ya jangan hanya menciptakan anak-anak cerdas di dalam pelajaran-pelajaran akademis, pinter ini, tapi untuk apa kalau tidak mempersiapkan setelah mati. Jadi kecerdasan dalam ukuran hadis adalah orang cerdas itu orang yang beramal untuk persiapan setelah mati. Itu yang ditekankan. Maka di dalam tafsir ini kemudian disebutkan wa yuwaffi kulla amilin amalahu, Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna, tidak ada yang dizalimi pada setiap orang beramal sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi ini peringatan yang sangat tegas bahwa pada akhirnya ya kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal kita. Maka ketika di dunia ini setiap ada kesempatan berbuat baik, ya manfaatkan untuk berbuat baik. Jangan waktu itu hilang untuk sesuatu yang yang ketika ditimbang tidak ada apa-apanya itu, atau naudzubillah ketika ditimbang malah jadi dosa. Karena sekarang ini peluang untuk berbuat baik ya sangat banyak, tetapi juga sebanyak itu peluang untuk berbuat tidak baik. Maksiat terbuka lebar, kebaikan juga terbuka lebar. Kemudian Allah berfirman, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan sungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 langit, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Lamma dzakara ta'ala khalqal insan, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan manusia, atafa bi dzikri khalqis samawati sab'i, lalu Allah melanjutkan dengan menyebutkan tentang penciptaan langit yang 7. Wa katsiran ma yadhkuru ta'ala khalqas samawati wal ardi ma khalqil insan. Wa katsiran ma yadhkuru ta'ala, jadi seringkali atau banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an khalqas samawati wal ardi, jadi penyebutan atau ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, ma'akhal kli insan, bergandengan dengan ayat tentang penciptaan manusia. Tadi kan Allah menciptakan manusia. Ayat-ayat ini bicara tentang Allah menciptakan langit. Dan di sini juga kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi penggabungan antara penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia.
Wa hakadha fi awal alif lam mim as-sajdah. Demikian pula di awal surah Alif Lam Mim as-Sajdah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha, yang ayat ini atau surah As-Sajdah ini biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata yaumil jum'ah, pada salat subuh hari Jumat. Sudah dipraktekkan ya. Jadi salat subuh hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca surah Alif Lam Mim as-Sajdah, dan fi awwaliha khalqus samawati wal ard, pada awal-awal surat itu penyebutan tentang penciptaan langit dan bumi. Thumma, setelah itu, bayanu khalqil insani min sulalatin min tin, lalu ayat yang menceritakan tentang penciptaan manusia dari saripati tanah. Wa fiha, di dalam surah itu juga ada amrul ma'adi wal jaza, ada berita-berita tentang hari kiamat dan pembalasan. Wa ghairu dzalika minal maqasid, dan hal-hal penting lainnya ya yang ada di dalam surah Alif Lam Mim as-Sajdah. Wa qauluhu, dan firman-Nya sab'a tara'iqa, tujuh lapis langit itu, 7 jalan ya, sebenarnya toraik, tapi dimaksud adalah 7 lapis langit. Qala Mujahid, yakni yang dimaksud as-samawatus sab'u, yakni apa? Langit yang 7, as-samawatus sab'. Wa hadhihi, dan ini kaqaulihi ta'ala, semakna dengan firman Allah, tusabbihu lahus samawati wa as-sab'u wal ardu, ya, bertasbih kepadanya 7 langit dan bumi, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya. Firman Allah yang lain, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithluhunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan-urusan antara keduanya, antara langit dan bumi itu, lita'lamu, agar kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kalau di ayat ini, di ayat di Al-Mu'minun itu dikatakan wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, kami tidak lengah terhadap makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Maka wa hakadza qala huna, Allah berfirman di sini di surah Al-Mu'minun ini, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami tidak lengah terhadap makhluk-makhluk ciptaan kami itu. Maksudnya ya'lamu, Allah mengetahui ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi itu. Allah mengetahui wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yaruju fiha, Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik menuju langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang kalian lakukan. Wa huwa subhanahu la yahjubu anhu sama'un sama'a, tidak tertutup. Jadi setinggi apapun langit itu Allah tetap mengetahui. Jadi pengetahuan Allah tidak terhalang oleh tingginya langit, wala ardun ardo, dan juga tidak terhalang oleh tebalnya bumi. Wala jabalun illa ya'lamu ma fi wa'rih, dan tidak ada gunung kecuali Allah mengetahui apa yang tertutup di tebalnya gunung itu. Wala bahr illa ya'lamu ma fi qa'rih, dan tidak ada lautan kecuali Allah mengetahui apa yang ada di dasarnya. Ya'lamu adada ma fil jibali wat tilali war rimal, Allah mengetahui hitungan-hitungan bilangan-bilangan yang ada dalam gunung, dalam bukit, bahkan pasir. Wal bihar wal qifar
wal asjar, dan apa-apa yang ada di dalam lautan, di al-qifar, apa perbukitan, wal asjar, al-qifar di tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah terbuka, dan juga tempat-tempat yang banyak pohonnya, maksudnya di hutan yang lebat itu. Sehingga Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah gugur satu daun illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya, wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan juga tidak sebiji pun di dalam gelapnya bumi, wala radbin wala yabisin, tidak yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya tercatat dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Pada ayat ini sebagai peringatan saja bahwa daun yang gugur, kemudian biji-bijian yang berada di gelap atau bahkan di perut bumi, sesuatu yang basah yang kering, semua tercatat. Ini adalah makhluk-makhluk yang tidak ada tanggung jawab di akhirat, tidak ditanya, apalagi manusia. Maka lebih, jadi kalau seperti daun, seperti apa biji-bijian aja itu ada catatannya. Padahal ini kan tidak ada hisab ini. Nah ini apalagi kita ini, kita yang ada hisab itu catatannya ya lebih itu. Maka kita ini berusaha untuk ketika nanti membuka catatan itu catatannya baik-baik gitu. Ya kalau baik semua mungkin juga sulit, tetapi banyak baiknya, ya, banyak baiknya, sehingga kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Jadi kalau di Al-Isra ya, Allah mengatakan ketika diserahkan kepada kitab mansura, kita ini akan menerima kitab dalam keadaan terbuka, lalu Allah mengatakan iqra kitabak, sudah silakan sekarang baca kitabmu. Ya, nanti yang diserahkan udah kita ini kitab. Saya akan baca catatan saya. Pak Hari baca catatannya Pak Hari. Pak Giman baca, ndak ada di catatan saya Pak Giman tuh ndak ada itu. Jadi saya ya kan baca punya saya masing-masing itu amalan yang dibaca. Maka kan kadang-kadang kita ini juga, nanti yang kita baca kitab kita sendiri kok malah sekarang ngurusi orang lain gitu ya. Padahal nanti tidak ada yang kita urusi ya, urusi supaya catatan kita ini menjadi catatan yang baik. Apalagi kalau membaca di Al-Haqqah itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyah, kulu makanlah washrabu hani'ah. Jadi orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan itu seperti itu. Ya, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Semua ini kamu dapatkan disebabkan perbuatanmu di masa lalu. Tapi wa amma man utiya kitabahu bishimali, yang terima dengan tangan kiri gimana? Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nyesel aku dapat kitab ini. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, hartaku sudah tidak ada artinya, kekuasaanku juga tidak bisa membantu. Lalu apa? Khudhuhu faghullu tsummal jahim sallu, masuk kamu di dalam jahim. Ya. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh. Itu kan berat. Sehingga ketika kita membaca ayat ini kita diingatkan bahwa ada kitab, ada catatan yang harus nanti kita baca. Di dunia saja, ya dulu, tapi ya dulu itu ada rapot rapot merah dulu ya. Dulu kan ada rapot kobongan gitu bilang ya, rapot merah sih. Itu kalau mau nerima rapot itu dredeg, Pak. Takut rapotnya kobong. Sekarang nggak ada, anak bisa ndak bisa nilainya 8 sekarang itu. Saya ngajar bahasa Arab
Nilainya harus 8. Wong baca aja enggak bisa itu. Apa gimana? Bahasa Arab nilainya 8, padahal baca enggak bisa. Tapi nilainya harus begitu. Nah, ini apa rapot anak-anak itu kan nilai minimal harus gitu ya. Sehingga kadang-kadang anak enggak mampu pun ya nilainya harus segitu. Nilai bahasa Indonesia 10. Mengarang enggak bisa, dari mana 10-nya itu? Ya, ini masyarakat muslimin ini kalau kita bicara dulu kita kan mau lihat rapot aja takut itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, masih cukup waktunya? Ya, kita baca ringkas saja. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit menurut satu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Yadhkuru ta'ala ni'amahu, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya ala abidihi pada hamba-hambanya, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak berbilang dan tidak bisa dihitung. Apa itu? Fi inzalihil qatra minas sama, yaitu menurunkan tetesan-tetesan air dari langit, yaitu hujan, biqadarin. Ya, ini ya, Allah menurunkan hujan itu dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Maksudnya apa? Ai bihasbil hajah, sesuai dengan kebutuhan. La katsirun fayufsidul arda wal umran. Hujan itu tidak akan terlalu banyak sehingga merusak bumi dan bangunan. Wala qalilan fala yakfiz zuru'a wathimar, tidak juga terlalu sedikit sehingga tidak mencukupi bagi tumbuh-tumbuhan dan untuk buah-buahan. Jadi ukurannya itu sudah pas, tidak akan berlebih mengakibatkan rusak dan tidak akan kurang sehingga tumbuh-tumbuhan tidak dapat jatahnya. Bal biqadril hajati ilaihi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan. Apa? Minas sakri wasyurbi wal intifa'i bih, kebutuhan untuk menyiram, untuk minuman, dan manfaat-manfaat lainnya. Hatta innal aradhiya allati tahtaju ma'an katsiran li zar'iha, sampai-sampai kalau ada tanah yang membutuhkan banyak air untuk tumbuhan-tumbuhannya, wala tahtamilu dimnatuha inzalal matari 'alaiha, sedangkan tanah itu jadi tidak mendapatkan siraman hujan. Misalnya ada daerah itu butuh air tapi hujan di situ kurang. Kalau mengandalkan hujan saja kurang, maka apa? Ya suku ilaihal ma' min biladin ukhra, Allah akan mengirimkan air melalui sungai. Jadi air yang datang ke satu tempat itu sudah ukurannya. Kalau ada daerah butuh air kemudian hujan tidak ada, maka akan ada sungai yang mengalir ke sana. Ada daerah saya itu daerah kurang hujan. Di daerah saya itu hujan kurang. Tapi coba sungainya itu gede-gede sungainya itu. Jadi tidak ada hujan turun tapi kiriman air itu datang. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala mencukupinya, termasuk dalam masalah air. Ini kama fi ardi Mesir. Contohnya Mesir. Wa yuqalu laha al-ardul juzur. Jadi Mesir memang dulunya dikenal sebagai tanah tandus, tidak bisa ditanami. Lalu apa? Yasuquhallahu ilaiha ma'an Nil. Allah kemudian mengirimkan ke sana apa? Air melalui sungai Nil. Jadi ini daerah Mesir itu daerah yang tanahnya itu tidak bisa ditanami karena kandungan garamnya terlalu tinggi. Maka Allah mengirimkan air ke sana dengan apa? Melalui Nil. Ma'ahu tinun ahmar yajtarifuhu min biladil habasyah fi zamani amtariha. Karena tanah aslinya itu tidak bisa ditanami, maka hujan air yang datang melalui sungai Nil itu sambil membawa tanah dari negeri Habasyah. Kan kalau ada air itu warna air itu tidak bening ya, kecoklatan, butek itu buteknya itu apa? Karena tercampur dengan
Lah tanah inilah yang terbawa Sungai Nil, dan tanah ini kemudian menetap di Mesir, sehingga Mesir menjadi tanah yang bisa ditanami. Allah mengirim air melalui Nil, dan Nil itu kemudian membawa tanah merah yang berasal dari Habasyah. Kapan? Fi zamani amdhariya, ketika turun hujan. Fayatil ma'u yahmilu tinan ahmar, lalu air pun membawa tanah merah itu, fayasqi ardo Misr, lalu air itu melewati Mesir, ya. Wa yaqirru tinu ala ardihim. Nah, kemudian tanah yang terbawa air itu mengendap di negeri mereka, negeri Mesir, liyazra'u fi, supaya bisa ditanami. Lianna ardahum sibakhun yaghlibu 'alaiha rimal. Tanah Mesir itu tanah tandus yang terlalu asin dan bercampur dengan pasir. Subhanallah al-khabir ar-rahim al-ghafur. Jadi bagaimana Allah menghidupkan suatu tempat tetap dengan mengirim airnya. Wa qaulu fa askannahu fil ardi, lalu kami biarkan air itu menetap di dalam bumi. Ja'alnal ma'a idza nazala minas sahabi yakhludu fil ardi. Kami jadikan air yang turun dari awan itu menetap di dalam bumi. Wa ja'alna fil ardi qabiliyah lahu, dan kami jadikan bumi itu menerima atau menyimpan air itu. Tashrabuhu wa yataghadza bihi ma fiha minal habbi wan nawa, sehingga bisa diminum, dan air yang berada di dalam tanah itu kemudian menjadi makanan bagi biji-bijian dan bibit-bibit yang ada di dalam tanah. Wa qauluhu wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, kalau kami ingin menghilangkan air itu kami bisa. Maksudnya lau syi'na alla tumtira, kalau kami menghendaki kami tidak turunkan hujan, la fa'alna, kami bisa itu. Walau syi'na la sarafnahu ankum ila sibakhi wal barari wal qifar, kalau kami mau kami tidak turunkan hujan di tempat kalian, tapi kami giring hujan itu di tempat lain, di tempat-tempat tanah yang jauh, tanah yang tidak seperti padang pasir. Jadi tidak kami turunkan di tempat kalian, kami pindah saja ke tempat lain. Kami bisa. Walau syi'na la ja'alnahu ujajan la yantafi'u bihi li syurbin wala li saqyin la fa'alna. Kalau kami mau, kami jadikan air hujan itu air yang asin, sehingga tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diminum, tidak bisa untuk menyiram. Walau syi'na, kalau kami mau, la ja'alnahu la yanzilu fil ardi bal yanjarru ala wajhiha la fa'alna. Kalau kami mau, kami jadikan air itu air yang menggenang saja di muka bumi, jadi tidak terserap ke bawah. Kalau sudah begitu ya gimana kalau kita di tempat yang air itu tempat yang penuh genangan air, kan? Kalau Allah mau bisa saja seperti itu. Walau syi'na la ja'alnahu idza nazala fiha yaghuru ila mada la tasiluna ilaihi wa la tantafi'una bihi. Kalau kami mau, bisa saja kami menjadikan hujan itu turun, lalu hujan itu sampai meresap ke bawah, sehingga kamu tidak bisa mengambilnya. Wala tantafi'una bihi, kamu tidak bisa mengambil manfaatnya. La fa'alna, kami bisa melakukan itu. Walakin, tetapi bilutfihi wa rahmatihi, karena kelembutan dan rahmat Allah, yunazzilu alaikumul ma'a, Allah menurunkan air kepada kalian, minas sahabi, dari awan, azban furatan zulala, air yang segar, air yang jernih, dan air yang bisa diminum. Jadi ini karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuskinuhu fil ardi, lalu Allah membiarkan air itu menetap di bumi. Wa yaslukuhu yanabi'an fil ardi, lalu menjadi sumber-sumber air di bumi. Fayaftahul uyun wal anhar, lalu membuka mata air dan sungai-sungai. Dari situ fayasqi bihi zuru' wathimar, lalu
untuk menyiram apa tumbuh-tumbuhan, untuk menyiram buah-buahan. Wa tashrabuna minhu, kamu juga bisa minum darinya. Wa dawabukum wa an'amukum, tunggangan-tunggangan kalian, binatang-binatang ternak kalian. Wa taghtasiluna minhu, bahkan kalian juga mandi dari air itu. Wa tatatahharun, kalian juga bersuci. Wa tatanadzafun, dan membersihkan. Maka falahul hamdu wal minnah, ya Allah Subhanahu wa taala baginya segala puji atas segala nikmatnya. Wa qawluhu fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nab, ya kami ciptakan bagi kalian kebun-kebun kurma dan anggur, yakni fa akhrajna lakum bima anzalna minas sama, lalu kami keluarkan atau kami tumbuhkan karena turunnya air hujan itu jannatin. Apa jannatin? Basatin, kebun atau taman-taman. Wa hadaiqa dzata bahjah, jadi kebun-kebun yang ai dzata mandharin hasan, kebun-kebun yang indah untuk dipandang. Jadi apa, tak seperti taman ya. Jadi kalau orang punya kebun apa sajalah yang ditanami apa saja, maka itu menjadi sesuatu yang indah untuk dipandang. Wa qauluhu min nakhili wa a'nab, disebutkan dalam ayat ini apa? Anggur dan kurma. Ai fiha nakhilun wa a'nab wa hadza ma kana ya'lafu ahlul Hijaz. Jadi penyebutan apa ini? Kurma dan anggur ini sesuai dengan kondisi geografi daerah Hijaz. Nah, wala farqa baina syai'i wa baina nadhiri, tapi juga tidak ada bedanya meskipun di tempat lain, artinya ia memang disebutkan di sana itu ada kurma dan anggur. Wa kadzalika fi haqqi kulli ahli iklimin, demikian juga berlaku bagi tiap-tiap negara dengan iklimnya masing-masing. Nah, kalau di sini kan kurma ndak ya. Kalau anggur masih iyalah. Jadi disebutkannya di sini, kenapa hanya disebutkan kurma dan disebutkan anggur? Ini disesuaikan atau ayat ini berbicara tentang kondisi satu daerah. Tetapi bukan berarti hanya daerah itu, sama juga yang lainnya sesuai dengan iklim ya di daerah masing-masing. Indahum minats thimar, jadi di bagian mereka atau daerah mereka itu juga punya buah-buahan min ni'matillahi alaihim, yang berasal dari nikmat Allah, ma ya'jizuna 'anil qiyam bi syukri, yang manusia tidak akan mampu untuk mensyukuri seluruhnya. Wa qauluhu lakum fiha fawakih katsirah, dan bagi kalian dalamnya ada fawakih katsirah ai min jami'is thimar, dari segala macam buah-buahan. Kama qala yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Wa qawluhu wa minha ta'kulun, dan darinya kalian bisa makan. Ka'annahu ma'tufun ala syai'in muqaddar, seakan-akan ini ataf ya, sambungan dari sesuatu yang sudah ditetapkan tadi. Takdiruhu, jadi selengkapnya itu kalau dimaknai tanzuruna ila husnihi wa nujjihi wa minhu ta'kulun, kalian bisa melihat betapa indahnya, betapa bagusnya, dan dari buah-buahan di taman yang bagus itulah kalian bisa makan. Ini pada ayat tentang buah-buahan atau tentang jannat yang di dalamnya ada nakhil wa a'nab. Wa syajarah takhruju min turi Sina. Apa ini? Pohon yang tumbuh di Tur Sina, yaitu zaitunah. Apa? Zaitun. Wat-tur, at-tur artinya al-jabal. At-tur itu artinya gunung. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan innama yusamma turan idza kana fihi syajar. Disebut tur itu kalau apa? Gunung yang ada pohonnya. Fa in uriya anha summiya jabalan,
Kalau gunung itu tidak ada pohonnya namanya jabal. La turo, tidak disebut tur. Wallahu alam. Adapun Turu Saina di sini maksudnya adalah seperti Turu Sinin. Wa huwal jabal, yang dimaksud adalah gunung alladzi kallamallahu alaihi Musa ibna Imran alaihissalam. Jadi Tur Sinin ini adalah gunung yang di tempat itu Allah berbicara dengan Musa alaihissalam. Dan wa ma haulahu minal jibal, dan gunung-gunung sekitarnya allati fiha syajaruz zaitun, yang di gunung-gunung itu ada pohon az-zaitun. Wa qawluhu tambutu bidduhni qala ba'duhum al-ba'u zaidah. Tambutu bidduhni, baknya itu tambahan, jadi artinya tumbitud duhna, yang menumbuhkan minyak. Ad-duhn itu minyak. Kama fi qaulil Arab, sebagaimana orang Arab mengatakan alqa fulanun biyadihi, fulan menghampar dengan tangannya. Maksudnya apa? Ya menghamparkan tangan. Jadi dengan itu tidak ada apa? Tidak ada artinya. Wa amma ala qauli may yudamminul fi'la, adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu mengandung kata kerja, fataktiruhu takhruju bidduhni au ta'ti bidduhni, pohon yang mengeluarkan atau mendatangkan minyak. Walihada qala wasibghin ay udmin, ya. Jadi syajaratun takhruju min turi Saina itu yang mengeluarkan zaitun itu juga menjadi sibghin, artinya apa? Pelezat. Udmin itu artinya lauk, Pak. Jadi lauk atau pelezat makanan. Inilah yang dikatakan qadadah lil akilin, bagi orang-orang yang makan. Ay fiha ma yantafi'u bihi minad duhni wal istibagh. Dari zaitun itu bisa dijadikan minyak dan bisa dijadikan lauk. Maka diriwayatkan oleh Abd Ibnu Humaid fi musnadihi dari Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iktadimu bizaiti waddahinu bihi. Jadi berlauklah dengan zaitun itu dan berminyaklah dengannya. Jadi jadikan minyak zaitun itu sebagai apa? Pelezat makanan. Kenapa? Fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah. Karena zaitun itu keluar dari pohon yang diberkahi. Ya, sekarang banyak punya zaitun kan? Ya, bisa untuk penyedap makanan. Di sini enggak, pakai pijet, pakai urut, ya, zaitun. Iman. Beli setahun yang lalu sih utuh. Ya. Wa inna lakum fil an'ami ibrah, ya, ayat terakhir yang kita bahas, dan bagi kalian dalam binatang-binatang itu ada satu pelajaran. Yadhkuru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau menyebutkan ma ja'ala li khalqihi fil an'ami minal manafi'. Allah menyebutkan tentang makhluknya, yaitu al-an'am, binatang-binatang ternak, bahwa al-an'am ini memiliki banyak manfaat. Wadzalika, ya, diantaranya adalah annahum yashrabuna min albanihal kharijah min baini farthin wa damin. Mereka bisa meminum susunya yang keluar, susu itu dari kotoran dan darahnya, ya. Wa yakuluna min luhmaniha, juga bisa dimakan dagingnya. Wa yalbasuna min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha, juga mereka bisa membuat pakaian dari bulu-bulunya. Jadi al-aswaf itu bulu-bulu kambing, ya. Kemudian aubar itu bulu-bulu onta, ash'ar itu bulu-bulu domba, tapi maknanya semua adalah bulu-bulu hewan yang kemudian bisa dijadikan bahan pakaian, baik itu dari domba, dari kambing maupun dari onta. Apalagi wayarkabuna zuhuraha, mereka pun bisa menaiki, ya, jadi bisa dijadikan
kendaraan. Wa yuhammilunaha al-ihmal, termasuk al-an'am, binatang-binatang itu bisa dijadikan alat angkut as-siqal yang berat ilal biladin na'iyati anhum, menuju daerah yang jauh dari mereka. Ini kama qala ta'ala wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu bibalighihi illa bisyikkil anfusi. Jadi dengan hewan-hewan itu kalian bisa membawa beban-beban berat ke tempat yang jauh, yang jika kamu tidak memakai binatang maka itu akan sangat berat sekali. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Wa qala ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa dzallalna lahum fi faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi wa masyarib afala yashkurun. Sampai pada ayat ini satu tambahan dikit berkaitan dengan tadi ya masalah hujan. Kalau kemudian ditanyakan kalau sudah terukur kenapa misalnya kemarin terjadi banjir ya, kemarin belum lama di Bali ya, dan saya juga pernah banyak tempat pernah. Jadi masyarakat muslimin rahimahullah, prinsipnya apa yang Allah tentukan itu sudah pas, ukuran sudah pas, cuma kadang-kadang manusianya. Jadi kita kembali pada firman Allah, wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Jadi kalau ada suatu musibah yang menimpamu itu memang salahmu sendiri. Jadi ini sudah pas, ukurannya sudah pas. Hujan ini Allah sudah menentukan, tapi kadang-kadang manusianya yang berbuat ulah. Saya tidak menyamakan antara Al-Quran dengan putusan manusia, tapi kalau kita mencoba memahami, misalnya satu kepala kampung sudah atau satu penguasa mengatakan ini didata, ini daerah sini data semua, yang mampu berapa, tidak mampu berapa, masing-masing dapat berapa, A dapat sekian, B sekian, sekian. Pas dikeluarkan tuh pas dana itu sesuai dengan data. Tapi yang nyampe sama apa enggak dengan data? Oh, sama apa enggak? Sampean loh yang bilang ya. Enggak, saya punya contoh. Kadang-kadang loh, kenapa menjadi kok begini? Bukan salah keputusannya, bukan salah pengalirannya. Salahnya di mana? Iya, itu orang-orangnya kan. Jadi ketika hujan turun sudah pas, ini di sini pas, ini begini pas. Tapi kadang-kadang manusia berbuat sesuatu yang membuat ini menjadi musibah. Apa namanya? Sungainya, ya kan? Orang buang sampah sembarangan, sehingga apa? Menjadi musibah. Jadi sebenarnya ini sudah pas. Tetapi ulah manusia yang membuat ini menjadi musibah. Karena pertimbangan bangunan akhirnya gorong-gorong hilang. Ya kan bukan salah hujannya. Itu sudah jatahnya sekian gitu ya. Ini di sini sekian. Kadang-kadang kalau sudah bicara masalah sungai, karena saya dekat sungai, itu dari sana itu buang cuma sak kresek, Pak. Sidi. Tapi di sana ya sak kresek lagi. Begitu sampai sana penuh Pak kresek itu. Ya banjir. Jadi kan padahal tulisannya jelas dilarang buang sampah. Jelas gede itu. Jadi sekali lagi kalau kemudian ayat ini menyebutkan semua sudah ditetapkan sesuai ukurannya, tapi faktanya kok tidak begitu. Ya wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Jadi kalau ada sesuatu musibah, ya jangan salahkan ayatnya gitu ya. Itu terjadi karena kalian sendiri. Insya Allah kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.